Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan menyajikan sebuah tahapan analisis data time series menggunakan metode ARDL. Untuk tahapan-tahapan yang akan kita lalui untuk melakukan analisisnya adalah pertama uji stasionaritas yang nanti akan menggunakan uji unit root. Yang kedua adalah uji kointegrasi atau bound test, ya. Yang ketiga adalah uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, uji stabilitas, dan hasil dari ARDL nanti akan kita dapatkan. Untuk pemilihan lag optimum, kita menggunakan SBC, ya, menggunakan SBC, ya, tentukan lag yang paling kecil, ya, untuk membuat error-error dalam prediksi atau error dalam peramalan itu lebih kecil. Sebelum melakukan analisis data, kita perlu memastikan bahwasanya semua data pada setiap variabel itu stasioner. Kita coba klik unemployment, klik kanan, klik 2 kali. Habis itu akan muncul tabel ini. Setelah itu klik view dan pilih unit root test. Nah, di situ akan muncul test type atau pilihan dari tes-tes yang bisa dilakukan. Ada ADF, pilih percent, dan lain sebagainya. Kita pilih ADF. Nah, setelah itu kita pilih level. Kita akan coba untuk yang tahap level dulu. Klik OK. Nah, setelah itu akan muncul dari hasil uji unit root ini. Nah, situ kita lihat nilai probabilitasnya 0,039. Ini menunjukkan bahwasanya data pada variabel tersebut itu stasioner. Ya. Nah, sekarang kita akan coba pada level first difference. Ya, pada tingkat di first difference kita kembali lagi ke unit root test. Ya, kita pindah ke first difference. Kita klik OK. Habis itu kita akan melihat bahwasanya nilainya 0,00. Ini menunjukkan bahwasanya data variabel itu juga masih stasioner. Ya, ini menunjukkan bahwasanya variabel unemployment itu stasioner di level dan juga first difference. Nah, mungkin kita bisa mencoba untuk melihat lagi Elvin, ya. Nah, di sini unit root test. Nah, kita coba di level dulu berapa nilainya. Nah, ketika klik OK, akan muncul nilai probabilitas 0,00, artinya bahwasanya data sudah stasioner pada tingkat level. Dengan pada tingkat first difference, kita perlu melihat juga, ya. Kita klik OK, nah, kita melihat bahwasanya hasilnya menunjukkan 0,08, ini signifikan pada 10%, artinya bebas atau data tersebut sudah stasioner. Hasil dari semua variabel tadi setelah dilakukan uji stasionaritas, maka nanti akan kita tampilkan seperti ini. Ya, dari data-data ini di level dan juga first difference kita bisa melihat bahwasanya tidak semua, ya, kita bisa melihat bahwasanya tidak semua variabel itu datanya itu stasioner, baik di level ataupun di first difference. Jadi ada yang stasionernya itu di level, sedangkan ada juga yang variabel yang stasionernya hanya di first difference. Nah, ketika terjadi seperti ini, maka kita bisa melakukan uji ARDL. Sekarang kita akan mencoba mencari pengaruh dari zakat, terus pembiayaan bank syariah, dan juga inflasi dan PDB terhadap pengangguran di Indonesia. Ya, sekarang langsung saja kita klik variabel Y-nya dulu, yakni pengangguran, unemployment. Setelah itu kita akan mengklik semua variabel X-nya. Yang pertama kita akan mengklik zakat dulu, terus setelah itu pembiayaan syariah, PDB, FDI, dan juga inflasi. Nah, setelah diklik maka klik kanan, terus klik open. Nah, di situ ada pilihan as equation, silakan diklik. Ya, maka nanti akan muncul sebuah tampilan yang menunjukkan pilihan metode yang akan digunakan untuk menganalisis data tersebut. Nah, maka di sini silakan klik yang paling bawah ARDL karena kita akan menggunakan ARDL. Nah, setelah itu kita bisa melihat bahwasanya di sini ada lag yang perlu kita tentukan, ya, untuk membuat supaya analisis kita itu bisa dilakukan. Nah, silakan di sini misalkan kita mencoba, ya, untuk membuat analisis menggunakan lag 1, ya, maka kita ubah di situ, klik OK. Nah, di sini muncul tampilan dari hasil estimasi menggunakan ARDL dari variabel-variabel tadi.
Ya, untuk tampilan ini adalah hasil dari pengaruh RDL pada jangka pendek ya dari variabel-variabel X ya terhadap variabel Y yang kita lakukan tadi ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya number of observation atau jumlah dari observasi adalah 32. Selanjutnya adalah melakukan uji bound test, klik view. Setelah klik view nanti pilih residual diagnosis di bawah koefisien ya. Koefisien diagnosis, terus ada long run dan bound test. Nah, di sini kita akan bisa melihat ada sebuah hasil dari estimasi. Nah, ini yang menjadi hasil estimasi ini adalah hasil estimasi jangka panjang ya, sedangkan untuk hasil dari uji bound, nah uji bound itu adalah yang paling bawah. Nah, di situ kita bisa melihat hasil dari uji bound test ya. Untuk menentukan atau melihat hasil dari uji bound test ini kita bisa melihat F statistik atau nilai statistiknya. Nah, kita bisa melihat di situ bahwa nilai statistiknya adalah 5,88 ya. Ini kita akan bandingkan dengan nilai statistik yang ada di batas atas dan batas bawah ya, sesuai dengan yang ada di kolom bagian kanan ini. Nah, di sini ada dua pilihan yang ada 3, N-nya 1000, 35 dan 30. Nah, maka di sini kita melihat nilai upper value-nya. Kalau nilai batas atasnya itu lebih dari jumlah observasi, karena observasi kita 31, maka yang kita pilih adalah yang N sama dengan 30. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya nilai dari batas atasnya itu adalah 3,5, 4,1, 5,7. Di sini menunjukkan bahwasanya nilai F statistik yang kita dapatkan dari hasil estimasi itu lebih besar dari nilai upper value atau batas atas yang ada di bound test tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya ada hubungan dengan antara variabel-variabel yang ada di model itu terhadap variabel Y-nya pada jangka panjang ya. Ya, berarti dengan adanya hasil ini menunjukkan bahwasanya kita bisa berlanjut untuk melakukan uji RDL menggunakan metode RDL karena terdapat hubungan dengan jangka panjang. Selanjutnya adalah uji yang kedua. Uji yang kedua adalah uji autokorelasi. Kita bisa klik view, habis itu kita langsung masuk ke residual diagnostic. Nah, untuk uji autokorelasi itu kita bisa klik serial correlation pada kolom bawah. Setelah itu klik OK. Nah, di sini akan dilihat atau diperlihatkan tampilan dari hasil uji autokorelasi menggunakan Bruce Godfrey serial correlation element test. Nah, nilai yang bisa kita perhatikan adalah probability chi-square 2 ya. Yang di situ menunjukkan bahwasanya nilainya adalah 0,756 ya. Di mana nilai tersebut itu lebih besar dari 0,05 ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya model tersebut itu bebas dari autokorelasi atau tidak ada masalah autokorelasi dalam model tersebut ya. Ini adalah contoh tampilan yang bisa kita sajikan nanti ketika kita menulis dalam paper ya, bisa kita tampilkan hasil ini saja, probability square-nya. Oke. Untuk uji yang selanjutnya, uji yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas. Nah, untuk heteroskedastisitas ini kita bisa kembali lagi ke view ya. Kita kembali lagi ke view. Setelah kembali ke view, nanti bisa kita pilih residual diagnostic seperti autokorelasi tadi. Terus di bawah serial correlation tadi ada heteroskedasticity test, itu kita klik. Nah, di sini akan muncul beberapa pilihan dari macam-macam tes heteroskedastisitas ya. Ada Bruce-Pagan, Harvey, Glaser, Ark, White dan lain sebagainya. Nah, untuk sekarang kita pilih yang paling atas saja, Bruce-Pagan. Nah, setelah diklik nanti kita akan melihat hasil dari tes uji heteroskedastisitasnya. Nah, nilai yang ada menunjukkan bahwasanya probability chi-square itu adalah 0,7272 ya. Nah, untuk mempermudah ini kita
ambil data ini saja, ada 0,1 dan juga 0,72. Nilai tersebut itu berarti lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwasanya model tersebut itu bebas dari heteroskedastisitas, ya. Jadi kita masih bisa melanjutkan menggunakan model ini karena model tersebut bersifat homoskedastik atau tidak ada isu heteroskedasitas. Uji selanjutnya adalah uji normalitas, ya. Kita bisa klik view lagi, terus kita masuk ke dalam residual diagnostik, ya. Kita pilih paling nomor 3, normality test, ya, uji untuk mengetahui normalitas apakah model tersebut itu terdistribusi secara normal data-datanya. Nah, kita bisa melihat dari probability value yang ada di situ menunjukkan nilai 0,188. Nah, nanti kita bisa masukkan nilai tersebut saja, ya, ke dalam paper untuk menunjukkan bahwasanya nilainya ini 0,18, di mana itu menunjukkan lebih besar dari 0,05, artinya bahwasanya model tersebut itu terdistribusi secara normal. Oke. Untuk selanjutnya adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui stabilitas, ya, untuk mengetahui stabilitas dari model tersebut. Untuk mengetahui stabilitas dari model tersebut kita bisa menggunakan uji kusum. Kita bisa klik view, ya. Habis itu ambil di stability diagnostic, ya. Nah, setelah itu recursive estimate, ya. Nah, di situ ada pilihan kusum test, kita bisa klik, ya. Terus kita oke. Nah, maka akan muncul sebuah grafik seperti ini. Ya, di situ ada kurva garis biru yang berada di antara dua garis merah. Yaitu dua garis merah ini adalah garis signifikansi, ya, yang menunjukkan di sini apabila garis biru tersebut, ya, itu berada di dalam kedua garis signifikansi, menunjukkan bahwasanya model yang kita gunakan itu sudah stabil, ya. Model yang digunakan sudah stabil. Hal ini menunjukkan bahwasanya setelah melakukan uji tadi, kita bisa melihat bahwasanya model untuk ARDL ini itu sudah bisa digunakan, ya. Artinya kita bisa langsung menggunakan hasil tersebut untuk menganalisis hasil dari penelitian kita. Ya, kita kembali lagi ke estimation of output, ya, untuk mengetahui hasil dari analisis tadi RDL. Karena RDL itu kita bisa melihat hasil jangka panjang dan jangka pendek. Maka untuk yang jangka pendek tadi adalah hasil display pertama ketika kita melakukan estimasi, ya. Setelah kita mengklik variabel-variabel, maka ini adalah hasil dari uji atau hasil dari estimasi jangka pendek, ya. Bisa dilihat dari atas sampai bawah. Untuk selanjutnya adalah untuk yang di jangka panjang, ya, di view, ya. Habis itu residual diagnostics, coefficient diagnostic seperti untuk bound test tadi. Nah, kita pilih tabel yang kedua. Nah, di situ ada level equation case 2. Nah, itu adalah menunjukkan hasil estimasi ARDL, ya, pada jangka panjang, ya. Itu adalah hasilnya. Maka di sini ini kita bisa gunakan untuk menganalisis hasil dari penelitian kita. Untuk memudahkan membaca atau menginterpretasi hasil tadi, kita masukkan dalam Excel ini, ya. Nah, di sini kita bisa melihat ada warna hijau, ya, untuk hasil di jangka pendek, ya. Ada hasil warna hijau yang menunjukkan bahwasanya variabel-variabel yang dihijaukan itulah yang signifikan, ya. Nah, itu ada bintang 1, 2, 3. Bintang 1 menunjukkan bahwasanya signifikannya itu pada level 10%, kalau 2 itu pada level 5%, kalau 3 itu pada level 1%. Ya. Ya, kita bisa melihat, ya, untuk membaca hasil dari estimasi ini, kita bisa membacanya, ya. Oke. Nah, ini
Yang pertama adalah zakat. Ya, kita bisa melihat bahwa yang signifikan utama adalah variabel zakat min 1 atau lak 1. Ini menunjukkan nilai signifikan 0,01 dan dengan nilai koefisien 1,7 ini menunjukkan bahwasanya 1% kenaikan pada nilai zakat di masa lampau atau pada lak 1 itu akan berdampak pada kenaikan pengangguran sebanyak 1,77%. Ya, ini. Nah, untuk selanjutnya variabel yang kedua adalah Elvin. Ya, Elvin ini kita bisa melihat signifikan pada 0,05 atau 10%. Ya. Nah, dari hasilnya itu menunjukkan bahwasanya nilainya negatif, berarti akan berdampak pada turunnya pengangguran. Nah, di sini berarti bahwasanya 1% kenaikan pada fin atau pembiayaan syariah itu akan berdampak pada turunnya pengangguran sebesar 4,2%. Ya. Untuk kemudian adalah GDP, ya, di situ menunjukkan bahwasanya PDB pada masa lampau itu kita skip dulu, kita langsung masuk ke hasil dari jangka panjang yang mana hasilnya sebenarnya sama juga untuk membacanya. Kita ambil contoh paling terakhir saja inflasi karena belum kita bahas di atas. Inflasi menunjukkan bahwasanya dia signifikan pada level 10% ya dengan nilai negatif. Situ menunjukkan bahwasanya 1% kenaikan pada inflasi itu akan berdampak pada turunnya pengangguran sebesar sebesar 9,7%. Itu adalah hasil dari analisis RDL yang kita lakukan pada kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya dalam penelitian dan analisis. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.